Nggak punya roh, nggak punya apa. Terus apa yang dipunya? Nggak berbentuk, nggak berapa, nggak berini. Lah, terus apa yang Tuhanmu punya? Apa yang bisa kau banggakan dari Tuhanmu? Walah, nasib. Aduh. Keren lah. Iya iyalah. Apa yang bisa dibanggakan coba? Roh nggak punya, apa-apa nggak punya, itu nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Sebenarnya Tuhanmu itu Tuhan apa? Ya, Tuhanmu itu akalmu sendiri. Sadar, bertobat, bertobat. Akhir zaman sudah dekat, peperangan sudah terjadi tuh antara Iran sama Israel tuh, udah terjadi. Bertobat, datang kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak memberikan kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Siapa itu? Yesus Kristus yang juru selamat itu sendiri. Karena kami disuruh untuk menahan kedagingan kami, ya, menahan hawa nafsu kami. Kalau kau gas terus, yang penting enak ya kan, biar laki biar perempuan gas, nggak ada masalah. Itu kan konsep apa begitu? Bayar tuh perpuluhan. Iya, nanti kita bayar perpuluhan supaya apa? Supaya nanti kami kalau misalkan hari Minggu nggak bikin jalanan macet ya, nggak sampai kami tutup jalan raya. Itulah tujuannya perpuluhan tadi itu ya. Asumsi kata gitu. Boleh request lagu kawan katanya. Silakan nanti teman-teman ya. Data bos jangan cakap-cakap aja katanya. Data apa yang kau butuhkan? Alkitab terbuka lebar, kau bisa memahami Alkitab, tinggal kau baca aja, nggak ada masalah. Ya, kalau aku baru minta data sama kamu karena apa? Karena nggak ngerti aku apa yang tertulis dalam kitabmu, nggak ngerti aku sama sekali. Nggak ngerti aku, entah apa yang ditulisin aku nggak paham. Nah, dulu aku sebelum nonton Edi, saudara-saudara, apapun kata mereka, iya aja aku. Karena apa? Karena nggak paham aku, ya kan begitu. Dan nggak ada yang mengajarin. Bagaimana mau mengajari? Mereka sendiri pun masih bingung, ya kan begitu. Ngerti nggak? Jadi sebelum aku nonton Edi, dulu aku bingung. Sebenarnya mereka ini gimana sih? Apa sih yang mereka ini kan gitu kan? Nah, setelah aku nonton Edis, pintarlah aku, cerdaslah aku, saudara-saudara, ya kan? Akhirnya saat ini aku sudah tidak gampang lagi dibohongi oleh para kadrun. Karena apa? Karena sudah tahu aku kebenarannya, begitu. Jadi apapun katamu, mohon maaf, itu hanya angin berlalu, ya, karena fakta dan datanya sudah ditunjukkan oleh Edis. Iya, itu yang kita perlukan. Kalau berbicara itu mengenai sesuatu itu diperlukan datanya, ngomong gitu loh, ya. Bang, naikin Zuma katanya. Nggak ada Zuma di sini, saudara-saudara. Kamu percaya Edis kata gitu. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Edis karena Edis berbicara sesuai fakta. Ada semua dalilnya ya. Jadi nggak ada masalah. Jemput dia bro katanya. Dusta dalam segala hal kata gitu. Iya, sampai busa-busa mulutnya nggak ada satupun yang murtad. Aku nggak butuh kemurtatan, nggak penting aku pemurtatan, karena pemurtatan itu datang dari Tuhan. Iya, Tuhan yang memilih. Kalau kau kan dipilih, sah, nggak ada urusan. Kalau aku nggak ada urusan di situ, mohon maaf saudara-saudara. Iya, ngabisin air ludahku aja aku kalau mau murtadkan orang. Ngapain aku murtadkan orang capek-capek? Ya, toh juga mereka murtad mau apa juga nggak ada urusan sama saya, nggak ada keuntungan bagi saya. Ya kan begitu. Jadi saya ketika berbicara di sini bukan berbicara untuk memurtadkan siapapun, karena saya akan berbicara di sini berbicara tentang iman saya. Kamu dengar puji Tuhan, nggak kamu dengar pun tetap puji Tuhan. Karena apa? Apapun yang terjadi puji Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas apapun. Nah itu, ya. Nah, jangan dibongkar semua bang, sisain dikit kata begitu. Iya, kita sisain dikit lah, ya. Kamu doktrin Edis ya? Edis mana sih Edis mendoktrin? Edis itu berbicara ada datanya semuanya, di mana doktrinnya? Edis nggak pernah bilang sesuatu hal yang tidak berdata loh teman-teman. Kalian nonton kan? Udah pinter kan sekarang? Udah pada cerdas kan gara-gara Edis kan? Kalian sudah pada cerdas belum gara-gara Edis? Udah pada cerdas? Kalau sudah pada cerdas bagus, ya. Jangan terus-terusan mau di-PA-in. Kasihan kamu. Kasihan saudara-saudara, janganlah ya. Betul katanya. Edis mantap, betul Edis mantap. Selamat malam Anggi, selamat malam. Tuhan berkati, cerdas cari koin kata gitu. Nggak apa-apa cari koin, yang penting kita ngomong pakai ada ilmunya, daripada kau cari duit pakai jaring laba-laba di pinggir jalan, itu bikin malu. Ya kan? Itu bikin malu. Ya. Bikin malu saudara-saudara kalau begitu. Logika bro yang cerdas, kenapa mualaf semua kata gitu. Ya siapa mualaf? Saya belum mualaf, ya.
Saya nggak ada mualaf, saudara-saudara. Teman-teman saya nggak ada yang mualaf, saudara-saudara. Ya, orang-orang sekeliling saya nggak ada yang mualaf. Jadi kalau kamu katakan mualaf, itu nggak tahu siapa yang mualaf, saudara-saudara. Mohon maaf, kalau Anda mengatakan gara-gara Edis banyak yang mualaf, ya kau support lah Edis. Artinya kan kau ada juga value-nya bagi dirimu kan. Ketika Edis berbicara, akhirnya banyak yang mualaf. Keren berarti kan? Kita support sama-sama. Kita support sama-sama Edis karena dia memberkati banyak orang, ya. Bukan hanya orang Kristen diberkati, Anda juga diberkati. Keren. Ya. Naikin dong. Siapa ini? Ini Jumiatun betulan atau bohong-bohongan nih? Edis DPO, Bang Mama tuh DPO, belum diambil dari Pegadaian barangnya. Pelawak ternyata ya katanya. Iya, kita ngelawak nggak ada masalah teman-teman. Itu right, keren katanya. Iya keren, saudara-saudara, terima kasih. Saya akui Islam. Nggak usah kita bahas-bahas Islam, saudara-saudara, nanti kejang ya. Kalau membahas Islam itu sensitif, ya. Berbicara tentang keselamatan kita di negara ini, saudara-saudara, jangan dibahas-bahas. Kalau kamu membahas itu, saudara-saudara, nanti keselamatanmu tidak bisa dijamin lagi. Berat itu kasusnya nanti. Jangan, ya. Biarkan aja mereka yang bahas Tuhan kita. Kalau kita nggak perlu bahas Tuhan mereka, karena yang paling penting bagi kita adalah Tuhan kita. Tuhan yang mereka penting nggak bagi kita. Nggak ada pentingnya, nggak ada jatnya. Ngapain dibahas? Coba, apa keuntungan kita membahas Tuhan mereka? Kalau orang mereka aja nggak mau bahas Tuhan yang mereka, ngapain kita bahas Tuhan yang mereka? Ya kan begitu. Mereka aja nggak mampu membahas Tuhan mereka, ya ngapain kita cocokan mau bahas Tuhan yang mereka? Ya, Tuhan mereka aja dianggurin kok, ya. Nekat yang nyata, ya. kok ngomong apa tante kata gitu. Aduh, orang tuamu lagi nggak lama mualaf. Oh nggak mungkin, saudara-saudara, ya, nggak mungkin. Nggak usah naikin Zuma, biar di bawah aja, dia suruh kerja Zuma jaga komplek, kan Zuma satpam. Iya, Zuma katanya kau suruh jaga komplek aja, Zuma di bawah, atau nggak tetep player lah Zuma, ya. Kau mau naik di sini mau ngapain? Mau mau berdebat kau sama mau berdebat kau sama mau berdebat kau sama. Ya, selamat malam. Jumpa beneran, saudara-saudara. Selamat malam, apa kabar? Kenapa Bang Zuma? Apa kabar? I'm doing very well. How about you? Oh, kabar baik ya. Oh, Masya Allah. Ngeleceh-ngeleceh kau ya. Tante Om tinggal di mana? Apa yang mau Anda tanyakan? Apa yang perlu Anda tanyakan kepada saya? Kenapa rumus sepi, datang ke rumah orang yang kecil mau gitu? Rumus sepi. Karena cari followers. Kayak ini. Kasihan Zuma sekarang sudah turun pangkat, saudara-saudara, sudah turun panggung, habis kalah dari RK sepi, saudara-saudara. Hilang popularitasmu gara-gara apa? Gara-gara tong bohong, PA. Udah ya. Saya mau tanya, nah, sampai situ aja omonganku sama kau. Cukup sampai di situ, ya. Cuma itu yang perlu ku sampaikan kepada Anda. Ya, hilang followersnya, saudara-saudara. Aduh, hilang followersnya, ya kan? Datang ke rumah kecil, ya kan? Tante, lu begitu, kelakuan lu begitu, ya? Ke rumahnya Edis gak berani naik, datang ke rumahnya orang Kristen, ya kan? Kalau kamu berani naiknya ke rumah Edis, ya? Jangan di room kecil, ya? Katanya kamu gurunda, keren, hebat, ya kan? Kalah sama RK, hilang panggungmu langsung tuh, nggak ada lagi kau dianggap di bumi ini, ya kan? Makanya jangan suka ngebohong, berat.
Begitulah cara menghadapi Zuma. Satu-satunya yang bisa membuat dia seperti itu hanya saya, saudara-saudara. Ya, karena saya tidak gila-gila popularitas. Mohon maaf, ya kan? Saya datang ke sosial media dengan tujuan yang benar. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kebenaran iman Kristen, bukan untuk mencari popularitas apalagi koin seperti Anda. Ya, we are on the different level. I'm so sorry. Ya, malu kan? Malu kok kan? Makanya gue bilang, ya, satu-satunya yang mampu menendang kau dari roomnya adalah saya. Ya, gue tendang memang kau. Ya, hilang mau kau. Tidak bisa mau naik lagi, saudara-saudara. Nah anu kok berani-berani itu. Yeah. Aduh, itulah kan. Enggaknya gue bilang, panik, nggak ada yang paniknya. Memang sengaja dia aku naikkan supaya bisa ku kasih kata-kataku biar ditelan dia bulat-bulat kata-kataku itu. Ya, nekat yang nyata. Buktikan kalau kau hebat, naik ke roomnya Edis. Di sana kau berdebat boleh. Kalau di sini kan bukan room berdebat. Anda bertanya. Nah masalahnya Anda ketika bertanya nggak mau menerima jawaban. Jadi ngapain aku capek-capek menjawab kau? Ya kan begitu. Ini bukan room debaters. Ya, saya nggak datang ke sosial media untuk berdebat. Apa mau ku perdebatkan? Tuhanku sudah benar. Nah kalau kamu merasa Tuhanmu pengen dibenarkan, ya berdebatlah kau sampai ke ujung langit. Ya. Hilang dia, saudara-saudara, ya, hilang. Ya makanya aku bilang, ya, begitulah konsepnya. Jadi teman-teman yang pengen sukacitanya tetap terjaga, ya, jangan berurusan sama iblis-iblis, jangan berurusan sama penyesat, ya, karena ketika Anda memberikan kesempatan kepada penyesat, tidak lain tidak bukan kalau bukan Anda yang tersesat, maka dia yang akan menyesatkan Anda, begitu. Jangan, ya. Jangan kasih ruang kepada penyesat, saudara-saudara. Oke? Iya. Kenapa panik ya? Roomnya kosong. Iya, nggak ada penontonnya, viewersnya hilang, gift-nya pada hilang. Aduh, kasihan. Sampai naik loh dia ke roomku ini, saudara-saudara, untuk mencari followers. Oh my god, kasihannya ya. Tapi mohon maaf ya Zuma ya, Anda belum ada apa-apanya dibandingkan room saya ini ya. Oke? Memang ku tendang memang kau Zuma. Ya? Meleceh-leceh pula kau begitu gini begitu. Kau masuk aja udah begitu kelakuan kau. Ya, mencerminkan banget ajaran begitu. Ya kan? Aduh, Zuma disampahin, kesian katanya. Memang harus begitu. Buang sampah kepada tempatnya, jangan sampah disimpan-simpan, nanti bau busuk, saudara-saudara, jangan ya. Ya, kalau Anda merasa seseorang sudah tidak penting bagi hidup Anda, buang sejauh-jauhnya. Jangan disimpan-simpan. Kalau nggak menjadi masalah bagi Anda, menjadi bau bagi Anda sendiri, jangan ya, dibuang saja. Ya, dari awal mulai saya live, saya mengatakan Zuma tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa dan tidak berarti bagi saya. Maka ketika dia naik, saya campakkan, saya buang. Saya hanya mempertonton kepada kalian bagaimana caranya untuk menghadapi orang seperti dia. Ya, begitu ya. Jangan mau, saudara-saudara. Ya, sepintar apapun Anda berbicara untuk melawan Zuma, ya, dia tidak akan pernah bisa menerima kebenaran sebab dia membenarkan diri, bukan mencari kebenaran. Nah, itu konsepnya beda. Dari tadi Edis live itu kok nggak pernah naik, nggak pernah request naik ke roomnya Edis. Kenapa takut? Takut kalah, keok. Sedih banget sih, ya kan? aduh. Iya, buang ke tempat sampah, tempatnya di tempat sampah, saudara-saudara ya. Gini amat ya jadi oten kata gitu. Itu pinter toh. Jadi orang Kristen itu pinter. Jangan mau sembarangan, jadi orang Kristen jangan mau sembarangan. Jangan berkompromi sama perbuatan-perbuatan jahat. Jangan berkompromi sama hal-hal yang akan menghilangkan sukacita Anda. Begitu loh, makanya saya tidak akan mau berkompromi dengan hal seperti itu. Itu adalah pilihan paling tepat, saudara-saudara ya. Ya, satu-satunya room yang menyampaikan Zuma adalah saya. Ya, ku campakkan memang. Ku kembalikan dia. Ya kan? Ku kembalikan. Kenapa? Nggak penting toh. Apa yang mau kau dengarkan dari Zuma coba? Teman-teman, apa yang mau teman-teman dengarkan dari Zuma? Ya, semua omongannya itu aja kembali ke situ doang, ya kan? Ngapain dihadapin? Iya. Kita sudah tahu kualitasnya. Kualitasnya kembali ke sana aja, maka dicampakkan saja. Iyalah, ngapain juga dihadapin? Ngapain ditanggepin orang seperti itu? Betul yang nyata, iya kan? Ada.
Kasihan ya. Betul, iya saudara, saya setuju yang nyata. Bukan panik saudara-saudara ya. Cuman begini, konsepnya adalah ketika kita berbicara mengenai iman Kristen, maka kita harus berbicara kepada orang Kristen. Kecuali mereka mau bertanya gitu loh. Nah si Juma nggak mungkin bertanya, sudah pasti dia mempolemikuskan. Ya karena gitu, pasti dia sudah berargumentasi. Ini ono, ngapain dihadepin? Coba. Ya kan? Ngapain dihadepin orang yang cuma ngomong ono. Alkitab palsu, mana buktinya? Nggak ada bisa dibuktikan. Ya kan? Kalau si Juma sudah bisa menunjukkan bahwa Alkitab itu palsu, baru. Nah, ku hadapi dia di sini. Kalau belum bisa, mohon maaf, kembali. Ya. Jaga perumahan sonono. Ya. Masa cuma ngomong-ngomong gitu doang? Kalau Edis baru keren ketika dia berbicara ditunjukkan datanya. Nah kalau si Juma kan ngomong Alkitab palsu, mana datanya? Nggak ada tuh. Dia nggak megang yang asli, tapi dia mampu mengatakan bahwa itu palsu, kan aneh. Aneh toh? Buang Zuma ke rawa-rawa kata itu, ya makanya. Ya. Ada yang record nggak tadi teman-temannya pas dia kubuang di record ya, nanti diposting ya. Biar pada saya tahun ini kepanasan, ya. Kau pikir si Juma itu berharga banget bagiku, ya? Udah aku bilang saya datang ke sosial media bukan untuk popularitas, bukan untuk uang dan lain sebagainya, tetapi untuk mempertahankan kebenaran iman saya. Oke? Bagaimana caranya mempertahankan iman saya? Saya yang tahu bagaimana caranya. Ya, gitu. Jadi saya nggak mau menghabiskan ludah saya untuk berbicara kepada orang yang tidak penting. Ya, dibuang saja. Kenapa kalian pada marah di bawah gara-gara gurunda kalian kubuang ya? Ya kasihan gurundanya terbuang. Gurundanya ditolak saudara-saudara. Ya baru pertama kali yang ngerasain dibuang dari roomnya orangnya. Ya gitulah rasanya ya. Besok kau cerita sama teman-temanmu. Ya cerita, curhat kau. Seru banget ya teman-teman ya. Seru banget ya ngelihat mereka seperti itu ya. Suruh Zuma tap layar. Iya Zuma tap layar, share kayak ke teman-temanmu ya. Aduh. Zuma pulang nangis bro ketika itu, iya nangis dari pojokan. Ya. Masuk aja udah nggak sopan. Iya begitu dah. Ku buang kau. Ku kasih dulu ke omongan, ya kan baru ku buang. Lu begitu ngomongnya. Aduh kasihan gurundanya teman-teman ya. Zuma bantu tetep bayar di bawah. Iya bang, undang Ucup PA kata gitu. Nggak ada dia saudara-saudara. Takut terbongkar apa? Mau berapa ribu orang membongkar Kristen, nggak pernah Kristen gagal. Satu-satunya agama yang paling banyak penganutnya Kristen, ya nggak pernah.